Itu itu sebabnya kayak ibadah itu ada, agamawi ada, itu mematikan. Bentuknya bahkan keren, tapi itu mematikan. Karena nggak ada yang hidup gitu. Roh menghidupkan, tapi huruf itu mati. Nah itu. Nah jadi saudara mesti punya satu kesadaran itu. Nah, makanya saya bilang kalau saya itu di jemaat, tidak ada komentar, itu udah hukum yang saya bilang. Nah, untuk ibadah, saya mengembalakan 31 tahun di Ambon. Ya, saya terobsesi habis dengan worship. Karena kami ngalamin mau mati dan segala macam. Itu. Ambon berdarah itu nggak main-main, saudara. Itu peristiwa paling menakutkan. Nah, jadi saya ngerti. Itu yang saya bilang nyanyi. Jadi tadi kamu nyanyi, lagu itu berbicara. Berbicara. Kalau kamu resapi itu, wow, sangat luar biasa. Nah, saya nggak datang menggurui kalian, saya berbagi, oke? Okay? Saya berbagi. Ini perenungan panjang. Perenungan panjang. Saya sangat menyadari bahwa umat itu korban dari pengajaran. Ya. Jadi kami yang mengajar ini akan bertanggung jawab di depan takhta Allah yang kudus itu atas semua yang kami ajarin. Jadi saudara jangan takut. Nanti yang bertanggung jawab itu yang ngajar-ngajar di depan gitu. Ya. Jadi saya mengerti. Saya kayak gini, saya tuh kaptennya gitu, saya pilotnya, ini gerbong di belakang nih. Bayangin, kalau saya belok semua kan. Kalau cuma belok, kalau teguling. Nah, jadi memang umat itu korban dari pengajaran. Saya mesti selalu bilang buat diri saya. Jadi persiapan jauh lebih penting daripada berkhotbah hari Minggu ini. Mempersiapkannya uji lagi. Ini literatur yang saya dapat ini benar nggak? Nah itu berulang-ulang. Kenapa? Saya ngerti banget. Karena nanti saudara, Tuhan paling tahu gitu. Siapa yang mesti di ini, siapa yang mesti itu. Itu semua. Ya jadi saudara kalau dengar firman itu jangan telan mentah-mentah. Itu yang dibilang iman buta. Iya tuh kata Pak Pendeta. Itu tuh buta. Mestinya saudara bertanya lagi. Tanya Tuhan. Tuhan itu pendeta benar gak sih? Gitu. Uji dia. Ya, itu iman itu kadang-kadang perlu digoncang. Supaya dia perlu di-trigger gitu. Supaya. Nah, kalau gitu dia gak bergerak. Nah judul hari ini bilang kondisi dunia. Kondisi dunia saat ini. Pasca itu sebenarnya itu kemenangan tak tertandingi. Minggu depan udah kenaikan kan. Kenaikan Yesus itu orang tahu nggak? Itu sebenarnya inaugurasi Yesus Kristus. Itu planet bumi ini nggak ada. Sekarang seakan-akan gitu. Musuh hebat banget, neraka hebat banget. Lihat aja dosa manusia itu. Kita seakan-akan. Tunggu. Akan tiba waktunya. Nah, kamu mestinya sebagai orang percaya tuh, kamu berdiri di satu dasar yang tak tergoncangkan. Firman bilang semua kerajaan dunia akan digoncangkan. Gitu. Dunia dan bumi beda, saudara. Kalau bilang dunia, itu bukan tempat. Dunia itu sistem. Bumi tempat. Nah, jadi kalau bilang unsur-unsur itu sistem. Sistem dunia itu udah jatuh ribuan tahun. Begitu Adam melanggar, konsekuensinya jatuh. Hancur. Jadi dunia ada dalam sistem. Nah ini saya jelasin ya itu. Jadi saudara bisa lihat, kita dibawa dari sistem kepada sistem kayak gitu tuh. Nah, bukan Tuhan kalah, nanti dulu. Aduh, ini bisa panjang, cerita ini bisa panjang gitu. Ingat, tahu nggak waktu Lucifer dibuang, bukan dia sendiri yang jatuh, sepertiga malaikat. Nggak tahu berapa jumlahnya. Itu billion of angel, nggak main-main saudara. Itu dibuangnya kemana? Ke bumi. Makanya semua ini spirit. Dalam roh ini kehidupan apa aja. Itu di belakangnya roh. Si musuh itu. Nah gitu.
Jadi dia mau semua binasa, sementara Tuhan mau semua selamat. Nah itu kalau kamu nggak bisa ngerti, nggak tangkap ini, nah kamu akan lihat. Sebagai orang percaya, kamu mesti tahu, enggak, kita nggak ditakdirkan untuk kalah gitu, enggak. Nggak murah, kamu lihat Yesus mati itu ampun, masa sih Tuhan mati? Kan ngomong aja bisa, dia Tuhan. Nah begitu kan, itu logikamu kan? Iya. Nah sekarang kalau kamu bisa renungan, kenapa dia mesti mati? Yang berharga siapa di sini? Kita kan matinya untuk kita, berarti kamu berharga sekali. Coba, tadi lu nyanyi dia raja lah segala macam. Raja dunia ini, raja-raja di dunia, kalau kamu nonton, lihat di media, semua yang nama raja, mereka pakai mahkota, bertatakan permata, berlian yang mahal, untuk menunjukkan betapa berharganya dia. As a king, sebagai raja. Nah, raja kita Yesus, mahkotanya duri, jelek banget, sakit, berdarah lagi. Itu apa? Untuk menunjukkan betapa berharganya kamu dan saya. Kalau kamu ngerti ini sebenarnya, nggak ada yang bisa goyang kamu. Pengajaran palsu kayak, nggak bisa, karena kamu ngerti ini. Yesus yang bayangin, dia menjadi hina, bayangin. Dia bukan ambil kutuk, dia yang pikul kutuknya. Itu melawan akal sehat. Masa sih ada Tuhan mau gitu? Nah itu pilihannya di kamu, mau percaya nggak? Bayangin di mana coba? Nah orang-orang yang nggak ngerti ini, Yesus ditukar sama proyek, sama cinta, sama pangkat. Berarti dia beragama, dia nggak kenal Tuhan asli. Dia ngomong doang tentang Tuhan. Bayangin, mana ada coba? Ada nggak? Ada nggak satu pribadi yang untuk kamu, bayangin. Jadi bukan posisi kamu, jadi identitas kita bukan di pangkat posisi suku. No, itu yang dibilang status sosial. Sosial itu dunia yang kasih tuh apa harga lu seberapa. Nah itu. Tapi kalau Tuhan enggak. Kamu boleh cleaning service, kamu boleh orang biasa di situ. Tapi kamu sangat berharga karena dia mati buat kamu. Nah ini penting. Kalau enggak kita enggak pernah bertumbuh secara spirit. Kita bertumbuh secara usia. Tapi kita childish, kita kekanak-kanakan. Nah ini, lihat. Nah di tengah situasi dunia yang saat ini, kayak apa? Oke, lagi heboh kan, Kristen progresif. Nggak usah terganggu. Nggak usah. Kristen memang progresif. Cuman yang satu progresifnya kemana? Kan perjanjian lama, bayangan, hukum Taurat, semua. Perjanjian baru, bukan perjanjian jelek terus ada perjanjian baru, itu salah. Ini progresif. Yesus dulu belum datang. Di perjanjian baru Yesus menggenapi semua. Itu progresif. Hidup kamu sendiri progresif. Dulu lu SD, SMP, SMA, kuliah pun progresif. Masa lu mau SD terus? Ya kan? Itu hidup kita sendiri progresif. Kekristenan progresif saudara. Cuman kemana? Nah itu progresif itu move on. Maju. Nah ini penting. Sehingga kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Banyak. Penyesatan bukan sekarang. Dari dulu udah ada penyesatan. Masih zaman rasul-rasul udah penuh dengan penyesatan. Bahkan jemaat masa itu nggak punya Alkitab. Mereka nggak goncang tuh. Ini penting. Jadi saya berbagi ini, saya coba taruh satu fondasi buat kamu berdiri di situ. Masih ada anak-anakmu untuk masalah pendidikan, alasan itu mereka terpisah dari kamu sekolah di luar kota, di luar negeri. Kamu bisa jaga coba. Kayak apa? Satu-satunya hanya perlu ada satu pribadi yang ada dengan mereka. Tadi tuh lagu tuh ya, kalau saudara ini saya dalam konteks lagu. Lagu tuh sebenarnya gini, satu cerita panjang
yang dipadatkan dalam bentuk lirik-lirik, dipadatkan. Jadi tebal. Jadi nyanyian itu. Kalau kamu bisa pikir, renungkan, wow, dalam banget. Gak habis, gak bisa. Siapa bisa batas kasihnya Tuhan? Sejauh timur dari barat, sedalamnya laut, setinggi wayang, seluasnya sama, lebih dari itu. Siapa yang kasih ukuran, bisa kasih untuk membatasi itu. Tapi pertanyaannya gini, kenapa kita tidak alami ya? Nah ini poinnya. Pengalaman itu nggak ada lain kecuali kamu mengalami dia. Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kita hanya beragama. Kita gagal jadi Kristen. Sayang banget. Semua janjinya nggak disimpan di sorga. Sorga nggak butuh itu. Semua udah berikan untuk kamu. Nah kita nggak sadar itu. Kita nggak sadar itu. Keadaan dunia seperti ini, saya mau buka statement ini bahwa Tuhan, pengajarannya, pesannya, Injil tidak pernah kalah, tidak bisa gagal. Lihat itu. Lihat, Tuhan rubah orang-orang biasa. Tukang ikan, pemungut cukai, pelacur. Bayangin. Semua. Coba. Tuhan beda sama manusia. Manusia mesti lihat CV kamu apa. Gitu. Kalau begitu cara Tuhan, kita gagal semua. Udah habis. Nggak ada ceritanya. Kan begitu. Nah itu dunia kerja kayak begitu. Skill kamu seberapa. Kalau Tuhan pakai persyaratan itu, mati. Mati. Bayangin. Yang dibilang sampah, pakai kata jelek sekali deh. Yang lu bilang anjing babi semua. Tuhan ada di situ buat mereka. Saya orang yang ketemu orang-orang begitu. Saya ketemu. Serius saudara. Saya kaget. Nah itu yang bikin saya berubah dari semua pengajaran. Ya. Saya ketemu orang yang kalau doa maki-maki Tuhan. Maki. Sampai saya geleng-geleng. Duduk cerita. Dia kunci kamarnya, dia maki. Saya nggak mau tiru aja. Tuhan udah marah tuh. Tuh nggak jitak kepalanya. Itu saya duduk makan dengar dia. Sampai dia terbang ke Ambon bawa anaknya untuk dibaptis. Kaget saya lihat ya. Dia bukan orang Ambon di Jakarta. Apa? Kecewa. Kecewa sama gereja, kecewa sama Tuhan. Jadi dia maki. Dia bilang gini. Satu kali dia udah nangis, udah marah-marah tuh lagi. Dia kunci pintu, marah. Terus dia dengar suara. Lihat YouTube. Dia buka YouTube. Dia dengar khotbah yang muncul. Dia marah terus. Dia marah terus. Lama-lama saya lihat Pak Kris katanya gitu. Ini rambut putih so tau banget nih ngomong apa dia. Kata gitu dia gitu-gituin. Jadi yang saya pelajari gini. Tuhan gak sama pendeta lah manusia. Beda. Tuhan itu sangat ngerti sampai di titik terdalam apa yang kamu alami. Dia ada di situ. Dia bukan judging hakim yang dia menginsafkan kamu. Itu Tuhan. Nah ini kabar baik supaya kamu jangan lepas dia. Dia satu-satu. Dia kayak gini. Dia kayak terminal untuk kamu selalu datang di situ. Lu nyasar jalan, ingat ada terminal. Balik. Nah ini saya coba bagi ini. Gitu. Saya cerita lagi. Ini perjanjian lama. Dosa manusia sangat memuncak. Jadi dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Abraham sampai Yesus 2000 lagi. Nah dari Yesus lahir sampai dia nah ini kita udah lebih dari 2000. Lihat, ini dibilang God's timetable. Ini kalau lihat agenda Tuhan, sebenarnya kita udah di posisi paling rawan sekarang. Ini akhir zaman banget. Nah, saya cerita sedikit. Dari generasi Adam, Alkitab mencatat gini, dosa memuncak. Udah nggak tahu, nggak dijelasin kayak apa. Mungkin Alkitab nggak cukup kertas kalau mau tulis.
Begitu Tuhan sabar 400 tahun lebih. Sampai di zaman Nuh. Kalau kamu suka belajar, Nuh berkhotbah 150 tahun, nggak ada yang bertobat. Kayak apa tuh dosa manusia? Lihat, akhirnya keputusan Tuhan, hukum, air bah datang. Manusia habis, jadi Nuh itu second Adam, Adam kedua. Udah habis Adam dan Gerak, sekarang Nuh. Tahu nggak manusia dan binatang lebih banyak. Jumlah manusia cuma keluarganya Nuh, selebihnya binatang. Nah begitu air bah, stop. Tuhan buat perjanjian. Itu dikenal dengan Noah, covenant, perjanjian Nuh. Nah perjanjiannya itu, ini perkataan Tuhan. Aku tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Sudah, keren kan? Nah, itu terus Yesus datang. Pengajaran ini panjang lah pokoknya. Ya, sudah. Tapi Alkitab bilang begini. Menjelang Yesus datang yang kedua kali. Keadaan dunia seperti pada zaman Nuh. Dosa kayak gitu lagi. Itulah, ini yang saya bilang. Kamu tahu, hitung dampaknya. Begitu Adam jatuh, kamu mesti tahu. Bukan satu Lucifer, sepertiga malaikat dia bawa. Boom. Gak main-main. Nah itu yang dibilang spirit. Dia masuk di segala lini hidup. Makanya kamu lihat. Sistem dunia berubah. Nah waktu Yesus lahir. Ini pengumuman Lukas. Gak sama dengan yang lain. Dia gak ambil sejarah. Ini pengumuman ini. Sorga yang bicara. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan yang dia pakai di situ. Kata ini kurios. Nah, kurios itu kalau diterjemahkan bunyinya gini. Penguasa tunggal. Penguasa sistem. Nah bisa tangkap tadi saya bilang. Sistem dunia hancur. Ini kan Lucifer dengan pasukan yang bikin. Semua manusia satu bunuh. Bayangin dulu waktu penciptaan binatang aja gak makan binatang. Kamu lihat dampak dosa. Begitu dosa masuk. Wih. Baru kita kenal binatang buas lah. Baru kita kenal. Dulu gak gitu. Manusia gak didesain buat mati. Iseng banget Tuhan. Gak ada. Tapi itu konsekuensi dari kejatuhan. Itu. Kan? Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Artinya gitu. Ini belum selesai. Tapi Adam dan Hawa sudah makan itu. Sebenarnya apakah itu jelek atau buruk kita nggak tahu. Itu masa sih Tuhan sebenarnya ada apa? Nah kita belum tahu banyak tapi manusia udah jatuh. Nah saya jelasin aja. Ini gini-gini ya. Kejatuhan itu tahu nggak dampak buat manusia? Sehebat apapun lu sekolah belajar ada namanya gini cacat logika. Cacat logika itu gini, lu mentok nggak bisa jelasin. Mau pakai apa juga. Mau lu belajar apa, mentok. Untuk ngasih satu alasan itu mentok. Gitu. Kita bisa berdebat. Sama aja. Kok Tuhan mati sih, Chris? Kan dia Tuhan. Coba. Lihat kan? Itu. Karena kita udah mentok. Mau jawab apa? Saya cuma nanya gini, ada nggak ide yang lain yang lebih bagus? Yang bisa nolong lu supaya nggak mampus. Nah, kira-kira gitu. Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ateis lah semuanya. Itu siapa tuh? Itu dia. Sepertiga malaikat. Itu jumlahnya billion itu. Yang di dunia ini yang bikin kacau. Yang masuk di pendidikan, politik, ekonomi. Itu masuk segala lini. Ngaco. Ya. Ini tentara-tentara yang aku ateis. No. Don't believe in God. Begitu. Ikut perang Vietnam. Ini saya dengar cerita. Begitu perang Vietnam. Dengar bom teriak. Oh my God. Nah, padahal katanya ateis. Gitu. Nah, kamu lihat gak? Jadi kita ada dalam sisi waktu
Natal waktu Yesus lahir. Hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Pertanyaannya, kalau kita belajar sejarah gereja, orang gereja, kenapa kita ada di dua sistem? Kenapa kita nggak gabung dengan sistem ini? Masih ada sistem-sistem dunia yang ngatur kita, mendominasi kita. Nah di sini kamu lihat macam-macam. Filsafat semuanya itu. Oke, saya bikin dia sederhana aja. Begitu Tuhan buat perjanjian dengan Nuh, aku tidak akan lagi menghukum dunia. Nah oke, sekarang dunia akan binasa oleh apa? Saya jawab, oleh kehendak bebas kamu dan saya. Dunia akan hancur. Kita yang ciptakan bom, kita yang ciptakan ini, nuklir, semua bahan-bahan yang ada di dunia untuk hal yang baik. Kita rubah dia kan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Itu free will. Jadi kehendak bebas manusia yang akan menghancurkan manusia di akhir zaman ini. Bukan Tuhan. Risiko terbesar Tuhan waktu dia buat manusia. Dia kasih free will, kehendak bebas. Dia kasih free will. Nah, ini nih saya bilang seperti ini sedalam ini. Berarti ciptaan bebas menolak pencipta. Itu free will. Kamu bebas nolak Tuhan. Yang tadi saya cerita, dia maki Tuhan. Bebas. Bebas. Tapi juga itu satu bukti manusia bukan robot. Tuhan gak bikin kamu, kalau robot tuh gini, Tuhan tekan tombol, taat. Udah. Jadi ketaatan kamu, free will kamu. Kamu percaya Tuhan dari kehendak bebas kamu. Jadi nanti manusia gak bisa protes. Tuhan hukum gue, no, pilihan. Nah, kamu ke gereja, dianjep. Nah ini yang sebenarnya korban pengajaran juga gitu. Lu gak ngasih perpuluhan terkutuk loh. Nah ini kacau nih. Kurang ajar banget. Ya, emang Tuhan minta duit lo? Yang Tuhan minta hidup kamu, yang kamu persembahkan. Nah, pengajaran bisa belok. Jadi akhirnya hubungan kita dengan Tuhan itu transaksional. Waduh, kecil banget Tuhan. Iya, ada pengajaran gitu. Gua lawan dan saya dibenci. Karena kalau kamu kasih persembahan, kamu taruh perpuluhan, itu kamu sedang bawa bahan bangunanmu buat rumah lu di sorga. Berarti gue bisa beli kapling dong. Kurang ajar kan? Itu yang gue bilang. Pengajaran sesat itu begitu. Banyak, kemasan aja berubah. Dari dulu udah sesat banyak banget. Gitu. Ngeri kan? Gitu. Tuhan gak butuh uang. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Nah, kalau kamu kasih hidup kamu, akan terbuka. Kamu akan ngerti, oh iya, saya mau support pekerjaan Tuhan. Apa? Free will. Dari I will trust you. I will give. Gitu. Jadi bukan, lu gak takut neraka. Ini yang kampungan nih, yang gini-gini nih. Nah. Gitu. Keren banget kan? Kamu menyembah karena pilihan kamu. Bukan takut. Aduh, kalau kok Tuhan gak kepengen ditakutin kayak gitu. Tahu saya, saya nangis di sini. Saya nangis di sini. Saya 83 mulai pelayanan. Jadi 40 tahun lebih lah. Ya, kalau itu sampai sekarang. Oke. Tapi gue tambah lihat, gue tambah kayak bego nih gue. Yang gue pikir gue tahu, tahu bukan tahu. Tahu nggak? Pertama kali Israel dibebasin dari budak. Itu 400 tahun loh. Jadi budak. Waktu mereka keluar dari Mesir. Tuhan tidak mulai dengan kata ini. Taat ya. No. Nggak ada kata itu. Untuk 400 budak. Tahu nggak Tuhan mulai dengan apa? Buat didik Israel. Merubah ini budak. Tuhan mulai dengan ini. Dengarlah Israel. Dengar. Itu 40 tahun. Untuk merubah budak. Jadi anak. 40 tahun.
Jadi apa yang saya bilang nggak mungkin minggu depan jadi. Sekali lagi apa? Free will kamu. Semua pengajaran yang bagus, tetap kamu yang nentuin. Saya nggak bisa kendaliin kamu punya pertumbuhan rohani. Saya nggak punya hak bahkan. Itu pilihan kamu. Cuman seminggu sekali lo dengar khotbah. Habis itu lo pulang dari sini, lo dengar macam-macam. Sekarang mau pindah gereja cuman geser tangan di HP. Jerek, udah pindah gereja tuh. Kamu bisa dengar apa aja. Sekali lagi, free will. Kamu yang pilih. Kamu dengar apa aja. Kita mau marah-marah di depan, itu bodoh banget. Itu yang gue takut, itu yang bilang controlling spirit. Itu bahaya kalau ada itu di gereja. Tuhan aja nggak gitu. Kita mau kontrol. Coba kamu lihat. Nah, lihat Israel. Tuhan bilang buat dia mulai dengarlah Israel. Jadi Tuhan keren banget sebab kata taat itu udah sangat akrab dengan budak. Mereka dengar itu hampir tiap menit. Taat, gue cambuk lo. Lu bikin itu di rumah kan buat anak-anak lu. Taat. Papa nggak bayar lu punya. Taat. Itu. Lu tuntut itu. Jadi orang tuh gereja juga gitu. Kita disuruh taat, diancam-ancam. Tahu nggak Tuhan dengan budak? Dengarlah. Ceritakan tentang Tuhanmu. Saat engkau duduk, saat engkau berdiri, saat engkau berpergian. Tuhan tuh romantik. Lembut. Taat. Tahu nggak? Dari taat timbul respon. Nggak cepet. Tuhan aja sabar. Kok kita yang galak sih? Dari taat, dari dengar, dari itu timbul responsibility. Bayangin, itu turun-temurun yang diajar cuma dengarlah, dengarlah, dengarlah Israel. Itu saya Tuhan, saya salah ya. Saya bertahun-tahun kayak mau kendaliin orang, kayak mau kontrol orang. Lu siapa Chris? Saya nggak bisa rubah orang. Saya bukan Tuhan, tapi saya mau coba rubah orang. Ngeri banget. Ngeri banget. Wih jahat, bukan ngeri, jahat gitu. Jadi seperti Tuhan bilang, tugas kamu beritakan. Pemuritan itu memuridkan, bukan controlling. Wow. Baru saya bilang, ini, lihat itu. Yuk, hari ini saudara uji, saudara dengar baik-baik. Jadi nanti kehendak bebas kita yang akan menurunkan kita. Melepas, membuang kita. Kamu apa yang gak enak dalam hidup? Menyesal. Kenapa? Nggak bisa diulang. Ternyata Tuhan nggak jahat ya, tapi udah telat. Kayak gitu, kira-kira. Wow. Nah, Roma 8, ayat 29. Nah, kalau saya bilang kitab Roma, saya pengen saudara bukan lihat hari ini. Ini kekristenan di Roma. Ini surat sebenarnya keras banget saudara. Tapi sekaligus surat jadi kayak keras tapi ada kelembutan, semua ada di sini. Ada kasih karunia. Gini, jadi Kristen zaman Romawi, lu kira enak? Jadi Kristen zaman itu kamu musuh negara. Jangan ngomong finance, jangan ngomong, lu musuh negara. Kamu melawan satu budaya, kamu melawan, gila itu kekristenan di Roma. Kenapa lambang Kristen itu ikan pada masa itu? Jadi waktu dulu kalau kamu ngomong saya Kristen dibunuh. Jadi kalau kita ketemu orang, nggak mau tahu dia duduk di mana, dia gambar ikan. Nah kalau orang itu sejalan mau dia lihat ikan, salaman. Jadi nggak gimana bilang-bilang Kristen, habis loh. Kamu musuh negara. Bayangin. Kira nggak? Nah jadi waktu Paulus bilang kamu lebih dari pemenang. Itu mahal sekali kata itu buat orang-orang yang pada Islam. Sekarang lu enak aja dengan nanti dulu.
Untuk kamu lebih dari pemenang berarti kamu mesti lewatin satu perang besar. Gitu. Jadi waktu kita jadi Kristen, begitu kamu lahir baru, kamu ada dalam perang terbuka. Nah perangnya ini yang bilang spirit tadi. Spirit yang datang di tiap orang, tiba-tiba orang benci kamu. Itu sebenarnya apa di balik itu? Spirit itu. Coba ya, lihat ayat 29. Semua orang yang dipilihnya, pelan-pelan per kalimat ya, kenapa saya bikin warna gitu. Artinya gini, ini keinginan Tuhan. Dia mau pilih semuanya. Manusia berharga. Gitu. Mereka juga ditentukannya. Persoalannya kamu dan saya belum masuk sebagai orang pilihan, belum ada dalam ketentuannya, gitu. Apa di sini kamu akan ketemu tujuan hidup kamu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuannya. Kira. Oke, ini Inggrisnya keren. You become like Jesus. Hanya kekristenan yang percaya dengan kesempurnaan. Tapi kamu gini, ini yang bilang cacat. Kamu kayak amasya. Nah ini nih roh amasya ini loh. Karena apa? Karena kamu ukur, gue cuman rendah, gue anak piatu, gue cuman gelisah. Nah ini, Tuhan dan nilai lu dari itu. Itu yang dibilang status sosial. Dunia nilai lu begitu. Akhirnya apa yang kamu bangun? Yang mahal tas lu, jam tangan lu, yang mahal lu murah. Lu gak mahal, goblok kan? Saya pimpin kematian, dikubur, tas yang paling mahal, jam tangan, berlian, semua dimasukin gila. Emang nanti dipakai emang dia di bawah. Tapi mau bilang apa? Tapi Kristen. Coba. Maksudnya ini understandingnya di mana? Saya nggak bisa larang dong. Ya udah. Coba. Ini pengertian dia apa? Kenapa dia nggak bagi ke keluarga ke? Coba. Ngapain dimasukin semua di peti mati itu? Itu kan coba lihat, lu udah sekolah tinggi-tinggi begitu. Ya, serupa dengan gambaran anaknya. Gila. Kamu mungkin biasa aja, tapi di mata dia lu mahal. Gua mati buat lu sayang. Nah, Tuhan peluk kamu di tempat kamu sendiri. Mungkin kamar lu biasa aja, tapi kalau bisa dengar Tuhan bilang, saya sayang kamu anakku, aku mati buat kamu. Ayo. Nah, kamu lihat gini. Lihat ini status perubahan di sini. Supaya itu kalau ini jadi, kalau kita semua dengan dia, supaya anaknya Yesus menjadi yang sulung. Tunggu dulu, dengar. Pertama Yesus datang, dari sorga datang, sebutannya gini, anak tunggal Bapa. Itu. Waktu dia selesaikan visi misinya di dunia, mati, bangkit, statusnya berubah. Tadi anak tunggal, sekarang yang sulung di antara kita saudara-saudaranya. Berarti gini, lu saudara Yesus. Aduh. Percaya enggak? Lu saudara Yesus. Enggak apa-apa saudara kandung lu tinggal, enggak apa-apa. Lu saudara Yesus. Wow. Nah ini kalau kalian yang nulis ini saudara Paulus. Kalau saya pakai kata yang gak sopan. Ini teroris loh. Yang tidak lihat Yesus secara fisik. Dia ketemu Roh Kudus dalam perjalanan ke Damsik. Perjumpaan itu yang saya bilang tabrakan kemuliaan. Paulus ngalamin itu. Pang! Jatuh. Sudah dengar suara. Saulus masih panggil nama-namanya. Kenapa engkau menganiaya aku? Kira-kira, siapa lu? Gua gak aniaya lu. Kira-kira dia yang gue kan gak tahu. Bayangin. Keren gak? Ini yang bilang perjumpaan. Kita perlu punya pengalaman jumpa dengan dia itu. Supaya bukan kata orang. Wow. Nah di sini pentingnya saudara. Yang makasih bilang, ayo bertumbuh. Ayo buat. Sehingga kamu orang ngajar gitu. Bahkan saya khotbah sekarang, uji. Jangan telan mentah-mentah. Itu iman buta. Iya, kata Pak Pendeta. Nah ini dia.
Mestinya gini, kamu bertanya. Tanya, ngobrol. Tuhan itu benar gak tuh si rambut putih itu ngomong itu? So tahu dia. Nah, itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kritik. Ngomong. Tanya. Alasannya gini. Saya mau kasih tahu ini nilai kamu dan saya. Tahu gak? Yesus dia gak pilih. Apa? Begitu Yesus tebus kita. Kita dipilihnya apa nih? Ini kan Israel gagal. Kamu umat bangsa pilihanku. Imamat rajani. Israel gagal. Tuhan itu mau bikin Israel satu bangsa, seluruh bangsa itu imam, imamat yang kudus, pemimpinnya nggak kelihatan, namanya Tuhan. Nah itu ya saya sederhanain. Mereka nggak siap. Mereka kayak bingung. Nah itu dia yang saya bilang cacat logika, gimana sih? Ada bangsa pemimpinnya nggak kelihatan, nah gitu loh. Israel pengen kayak bangsa lain punya raja. Itu alasannya. Ada Saul itu alasannya. Jadi Tuhan mau buat perbedaan, Israel mau persamaan. Tuhan mau buat ada satu bangsa beda di dunia ini, namanya Israel. Tuhan pemimpinnya gue, nggak kelihatan. Semua imamat rajani, mereka nggak mau. Oh kami pengen punya raja, supaya kita bisa ngobrol sama dia. Saul akhir. Sama. Akhirnya dari bangsa imam berubah menjadi imamat suku. Hanya orang Lewi. Itu. Kamu lihat. Makanya progres itu benar. Tapi kemana progresnya? Jadi imamat suku. Jadi yang lain gila. Oh, lihat itu. Nah sudah Tuhan gak gagal. Yang gagal di mereka. Sekarang Yesus datang. Dia yang mati buat kamu. Dia pelaku hukum Taurat. Dia yang bikin semuanya. Dia jadi kutuk ganti kita. Gak main-main loh. Dia menjadi kutuk ganti kita. Wow. Sudah? Lalu kita apa berubah? Sekarang kita, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat rajani. Ini konteksnya sini. Jadi kamu dan saya, kita semua imamat rajani. Kamu punya akses ke dia langsung. Gak usah lewat pengantara. Apa beda saya dan kamu sekarang? Hanya di fungsi. Nah, hormati kami sepantasnya, gak usah lebih-lebih. Gak usah. Sama, gue sama lu sama, beda di fungsi. Nah, lu berharga, titik. Wow. Lukas 4 ayat 18. Ya, Lukas 4 18. Nah, ini realita, lihat. Roh Tuhan ada padaku. Ada di kamu. Kalau roh Tuhan ada di kamu, lu gak bakal ngerti gua khotbah apa juga. Gak ngerti. Kenapa? Gak ada roh Tuhan di dalam kamu. Mau debat. Keren banget. Terus apa? Telah. Bukan satu saat nanti. Telah. Udah mengurapi aku. Begitu lu terima Yesus. Tahu gak? Ada berapa puluh nama Yesus. Nah, itu semua itu ada di dalam kamu. Yang diurapi, yang ini, ada semua di kamu. Berarti gini, nggak usah berusaha membuktikan kamu diurapi, kamu sudah diurapi, dia udah di dalam sini. Coba lihat, ini kan keren kalau gini. Saya nggak doa minta urapan berdiri di sini. Dari pagi saya tahu, kalau saya minta berarti dia masih di luar. Saya minta. Yang diurapi diam di sini. Apa yang saya bangun? Bersyukur untuk pengurapan itu. Nah, kalau lu minta-minta ini mau pelayanan 5 menit sebelum Tuhan urapi kami, goblok ini gak kenal. Ini agamawi, Nggak gitu. Dia diam di dalam kamu. Tiba-tiba kamu ngomong sama orang, tiba-tiba sesuatu muncul hikmat, kamu bisa ngomong dari mana coba? Orang, omongan lu hebat banget. Iya, kamu punya yang lebih dari dukun. Semua ada di kamu. Bahkan kamu tidak tahu caranya berdoa. Memang gak tahu. Roh Kudus membantu kamu berdoa. Coba. Coba. Orang bisa lihat lu bilang gini. Wih, lu beda ya. Ada apa sih? Kedukun ya? Kenalin gua dong dukunnya. Nah, gitu kan. Kenapa? Ada apa? Pengen mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik. Ini amanat agung sebenarnya.
Be witness, menjadi saksi. Bukan bersaksi. Bersaksi itu kita ngomong. Kalau be witness menjadi, kamu ditonton orang. Orang lihat, ih gue kenal lu dulu beda, lu sekarang ajak gue dong, ini yang keren. Kalau gereja gini, waduh di luar orang akan mau, lu udah ke gereja itu belum? Kenapa? Keyboardnya baru? Enggak, ada Tuhan, keren gak? Kamu mau cari karyawan, pengen cari staff, ke gereja itu. Keren gak? Mau cari jodoh, ke gereja itu. Masih, coba. Ini, aduh males gua ke gereja, coba. Kenapa? Daya tariknya memang gak ada. Nah, itu, di sini enggak, ini di Ethiopia sana, gereja ini enggak ada. Gitu. Wow. Terusin. Ya, ayat 19. Wow. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Lihat itu. Memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Yuk kita bedah satu-satu. Apa? Miskin. Miskin akan pemahaman apa yang Yesus sudah buat. Itu yang saya ngomong dari tadi. Yesus sudah buat. Dia sudah buat. Begitu lu percaya, seluruh janji masuk di dalam kamu. Bilang ini, iblis datang mencuri, membunuh, dan curi apa? Curi yang Yesus sudah taruh. Kalau nggak ada, ngapain dia curi? Nah pertanyaannya, kamu nggak tahu apa yang Yesus sudah taruh? Itu. Kamu nggak tahu. Bayangin. Tadi bilang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu bukan janji buat pendeta. Itu janji buat orang percaya. Yang penting lu orang. Nah itu. Tanda-tanda menyertai orang percaya. Lu bisa bangkitin orang mati gitu. Sembuhin orang sakit. Nggak usah cari pendeta. Lu jerawat aja cari pendeta. Lu apa sih? Ini tuh, semuanya. Minum racun maut nggak mempan. Itu tanda-tanda. Lu bukan racun maut, minum kopi aja ke dokter lo. Nah, berarti nggak ada tanda di dalam lo. Kan lucu. Coba semua udah ada. Nah lihat, kita miskin. Rumah lu boleh hebat, tapi lu miskin. Pakaian lu semua hebat, tapi lu miskin. Nggak ada itu di dalam lo. Terus apa lagi? Tawanan. Apa itu? Tertawan oleh legalisme agamawi. Stres, frustrasi. Agama itu musuh Roh Kudus. Religi, itu kata ini, to bind, belenggu. Alkitab bilang ini, selaput hukum Taurat menutupi mereka sampai mereka nggak bisa lihat. Coba. Waktu kamu percaya, selaput itu diangkat dari kamu. Coba. Agama menuntut kesempurnaan dari orang berdosa. Saya tanya, bisa? Lu bisa sempurna? Kamu ayo kritis. Jangan asal dengar orang ngajar. Agama menuntut. Nah saya mau jelasin dosa. Apa dosa? Dosa bukan apa yang kamu buat. Yang kamu nggak buat dosa. Nah lo bisa? Nah, lu bisa kudus? Nggak bisa. Gimana kudus? Apa? Nggak nonton TV? Di rumah terus? Nggak ke mall? Nggak usah? Nggak gadget-gadget? Di rumah aja. Doa, keluar, doa lagi. Gitu. Mau coba? Coba setahun. Lu kudus? Lu kampungan. Nah itu dia, karena definisi kudusnya begitu. Kamu nggak bisa kudus. Apa yang Yesus bilang? Kamu dikuduskan oleh kematian Kristus. Jadi lu mau tambah lagi, pakai usaha lo. Ayo, coba. Ini itu yang saya bilang legalisme. Dosa bukan apa yang kamu buat. Barang siapa tahu dia harus mengasihi dan dia tidak mengasihi, berdosa. Nah, ayo.
Cuman lu yang tahu sendiri sama Tuhan. Saya nggak bisa bilang dari sini. Bayangin. Nah, apa hukum dosa? Maut. Gila, bisa lu luput. Gila kan? Habis doa, lu baru selesai doa. Lu maki supir lu. Nah, ayo. Gimana? Bagaimana lu bisa kudus? Coba pikir. Coba kritis sampai di sini. Asli, kamu perlu dia. Kamu dikuduskan oleh kematian Kristus. Kamu bisa benar? Siapa bilang? Baik, oke. Baik bukan berarti benar. Benar pasti baik. Iya kan? Lu korupsi, terus lu kasih panti asuhan. Baik kan? Baik. Dikasih sertifikat lagi. Tapi lu gak benar. Ayo. Yesus bukan jalan dan kebaikan. Bukan. Jalan dan kebenaran. Jadi gimana? Kamu dikuduskan, kamu dibenarkan. Aduh Tuhan. Kurang apa lagi? Makanya gue nyembah dia. Hebat gak tuh? Nah itu. Tapi itu gereja, organisasi, bikin peraturan. Ada 7 langkah. Supaya kamu berkenan Tuhan. 3 aja gak bisa, 7 lagi Tuhan. Nah. Gila kan? Wow. Akhirnya apa? Kita pura-pura kudus. Nah itu. Sudah. Topeng. Banyak banget yang kayak gini. Gitu. Apalagi buta. Nah, ini bukan buta secara aksara ya. Akan kebenaran Injil. Nggak bisa lihat identitasmu. Sebenarnya isu identitas itu di atas segalanya. Penting banget. Waduh. Kalau kalian setuju mungkin setahun ini ngajarnya identitas saja terus. Karena kita terus gagal lagi. Karena lu gak sadar lu siapa. Lu berharga tau gak? Kalau kamu sendiri gak menilai dirimu gak sama dengan yang Tuhan nilai, ya sudah. Makanya kita banyak ekspresi kita tuh kayak anak yatim gitu loh. Kayak tuh ngemis sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan. Aduh, bayangin kalau jemaatnya yatim piatu, gerejanya panti asuhan. Kamu imamat rajani bukan budak. Itu kamu mesti bilang buat dirimu tiap hari. Kamu kira saya tiap pagi doa kayak apa? Dulu saya udah rubah berapa puluh kali teologi doa saya. Saya harus ngalamin supaya saya bisa bilang buat orang. Kalau saya bangun pagi, saya nggak bawa konsep doa. Berarti gini, Tuhan udah tahu, saya mesti tolong dia kasih tahu. Ini penghinaan. Itu konsep. Itu agama itu. Nggak ngerti identitas. Saya bangun pagi, tadi pagi pun saya bangun duduk, nggak ngomong. Saya bilang ini, dialog batin. Nah bahasa batin itu, bahasa kalbu, itu lebih jujur dari apapun. Saya diam. Baru saya ngomong. Bukan saya punya konsep, yang saya declare adalah identitas. Grace, you are God masterpiece. Kamu maha karya Tuhan. Itu terharu diem. Christ in you, the hope of glory. Kalau nggak ada, diem, nggak ngarang-ngarang. Itu kan kayak kita ngebohong banget. Hubungan kita dengan Tuhan itu palsu. Udah diem, udah bilang I love you, thank you, daddy, apa? Mau panggil dia apa? Papa, apa? Panggil. Itu gini, kamu sedang jujur, mulai latih itu. Mulai latih. Coba, kalau anak lu bilang gini, mana apa? Lu janji kan? Mana apa? Mari saja. Itu jujur apa kurang ajar? Kok diem? Jujur. Anak tetangga gitu lu gamparin. Nah, ya no. Kenapa? Dia sedang jujur. Kamu bapaknya, lu janji. Nah, coba bagaimana jujur dengan Tuhan? Ya itu. Oke, satu lagi, tertindas. B. Itu. Ini cuma akibat kepercayaan yang salah. Yang saya bilang, persyaratan yang tidak bisa kamu penuhi.
Pemimpin-pemimpin mesti minta ampun nih. Kita salah ngajar. Kita banyak kasih beban yang nggak perlu. Semua dari persembahan apa aja kamu mesti beri. Semua dari persembahan apa aja kamu mesti beri. Dari kesadaran free will kamu. Jangan transaksi. Itu penipuan, itu sihir, witchcraft. Tuhan tidak minta uang. Tuhan minta hidup kamu. Baca, persembahkanlah hidupmu. Kenapa? Yang berharga hidupmu. The whole life, kasih hidup. Lu doa bilang, Tuhan pelihara saya sakit. Bagaimana Tuhan mau pelihara yang kamu gak kasih? Kamu gak kasih, kamu kasih seperempat mungkin. Benar kamu uji, kamu kasih semuanya. Berarti kamu gak yakin kan? Tahu gak? Nah, tapi dia berubah. Makanya kasih perpuluhan, nanti dapat 100 kali. Ini transaksional, gila loh. Dari depan saya udah bilang, Tuhan gak butuh duit. Pekerjaan Tuhan butuh duit. Jadi waktu kita beri kesadarannya ini, iya. Kita bantu pekerjaan Tuhan. Bukan transaksional. Tapi kalau orang kasih the whole life, dia kasih apa aja dia bisa kasih buat Tuhan. Wow. 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. Tapi karena kasih karunia Allah. Nah, saya terjemahin dulu. Apa kasih karunia? Ini bukan slogan. Kasih karunia itu pribadi. Nah, salah satu definisi kasih karunia ini, kemampuan ilahi. Itu kasih karunia. Kalau kamu hidup dalam kasih karunia, kamu hidup dalam kemampuan ilahi. Enak banget gak? Lu lagi nyetir, ngobrol. Lu lagi ngapain, ngomong ngobrol, bahkan lagi gadget-gadget Tuhan. Coba. Kamu praktek aja. Coba aja. Mesti 4 jam di kamar. Kunci kamar, doa. Kan kita diajarin di gereja gitu. Lu sih gak doa subuh. Tadi mobil lu kesenggol, lu sih gak doa subuh. Usaha lu sih gak taat perpuluhan. Si kunyuk tuh masuk dengan segala konsepnya. Dan lu mulai iya benar loh. Kan pengajarannya gitu. Nah lu bayangin, jadi lu turunin gambar Tuhan yang indah. Dia sederajat sama bos-bos mafia, kira-kira gitu. Yang kalau gua gak bayar ruang keamanan, dia bakar rumah gua. Jadi lu nilai Tuhan tuh jahat. Nah, bayangin, kamu mau Tuhan kayak gitu? Pegang rotan hari, gak doa pagi, COVID. Gitu. Coba lihat. Bisa gak? Lagi nyetir doa. Ngobrol. Bisa dong. Perlu tutup mata. Nabrak loh. Kan makanya itu kan aturan. Doa harus tutup mata. Itu kan peraturan. Ayo. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ini yang ngomong nih orang jahat loh. Pembunuh. Bayangin. Dan oleh kasih karunia dianugerahkannya kepadaku. Dia bilang gini, gak sia-sia. Aduh, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Bukan bekerja melakukan hukum itu, enggak. Bekerja itu perang dengan sistem-sistem itu. Dengan bisikan-bisikan yang salah. Saya baru sadar. Ternyata si kunyuk itu dia panjang sabar loh. Dia gak kayak kita emosian gitu. Dia sabar, dia tunggu sampai lu capek. Itu jago banget si kunyuk itu. Sorry. Perempuan tuh paling peka, sensitif sama kebohongan. Dia paling peka. Dia tahu banget kebohongan. Tapi dia juga jago bohong. Tunggu. Lu jangan ketawa. Kenapa? Karena dialah orang pertama yang ngobrol sama bapak pembohong. Di Taman Eden. Lu seneng lu dengarnya.
Bapak penipu segala zaman. Iya. Kalau iblis itu genderuwo, mana tertariknya, siapa yang mau ikut? Ya, tuyul apaan? Dia mesti mirip-mirip Tuhan. Supaya kita tertarik. Dia mesti kudus. Kudus separuh-separuh kudis gitu. Nah. Saya habis pelayanan, makan. Ini ada ibu, ini anak perempuannya. Dia mukanya sedih terus. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Saya, aduh kamu kenapa? Terus mamanya bilang, iya dia putus sama pacarnya. Oh, aduh gimana tuh? Dia sama, ya Pak, dia pelayanan. Dia worship leader loh Pak, dia pelayanan. Terus, tapi kamu kenapa? Ya uang saya dibohongin, ditipu. Loh kok bisa? Itulah Pak, saya kira Roh Kudus, ternyata roh halus Pak. Gak boleh. Wow. Terusinnya gitu. Fellowship lebih penting daripada minta-minta. Ngobrol. Jangan cerita sama orang. Jangan. Orang nggak siap terima lu punya kekurangan. Saya mesti bertobat. Orang nggak siap. Orang senang lihat kamu yang baik aja. Itu yang saya bilang. Saya mesti jujur. Jahatnya di situ. Waktu lu baik, semua puji kamu. Begitu lu jatuh, sendal bekas lebih berharga dari kamu. Jahat banget gereja. Makanya gue bilang mafia lebih kompak. Iya. Kita paling kita gosipin orang itu. Sudah, jangan terus. Ya, jadi gini, ngobrol sama dia. Dia kekasih kamu. Dia anak tunggal. Kamu saudaranya. Ngobrol. Panggil dia. Tuhan saya kayak gini. Saya gak suka banget nih gini-gini. Gak apa-apa. Gue nasihatin orang merokok. Dia gak balik sampai sekarang. Iya Mam. Gue tahu sedikit lebih galak dari Tuhan. Iya. Jadi dia datang. Ini anak muda nanya. Om mau tunjukin ayat dilarang merokok dong. Dengar itu aja gue mau marah. Nah kamu kan kita manusia. Gue kasihin dia saya. Jangan belanjakan jeripayahmu untuk sesuatu yang bukan roti. Dia bilang, itu kan roti om. Ini rokok. Mau gue gambar tau gak? Nah, ini lu ngetes gue ya? Nah itu kan pikiran gue. Coba. Aduh. Tahu gak saya jawabnya? Wih, bukan Roh Kudus itu tadi. Roh halus itu tadi. Lu tahu gak? Tuhan itu desain lu punya tubuh semua tuh. Ngomongnya emosi gitu. Ada kamu tahu. Dia bikin mata, telinga lu, hidung. Semua ada tujuan. Kalau dia bikin lu buat isap rokok. Pasti dia bikin knalpot di kepala lu. Nah, pergi lu. Dan dia pergi gak balik-balik. Gak balik-balik. Kenapa? Saya mau kendalikan hasil. Lihat ya. Sudah tahun berganti, orang itu sampai sekarang gak ketemu, saya gak tahu. Saya ketemu satu orang di Jakarta, perokok juga, tapi udah gak ngerokok. Terus saya tanya dikit, kok kamu berhenti? Iya Pak Kris, saya ke Singapura, pergi kebaktian, terus saya datengin pengkhotbahnya, tolong doain saya dong. Oh, kamu bilang apa? Ya dia bilang bahwa saya mau berhenti rokok tapi gak bisa. Terus pendetanya bilang gini, memang gak bisa. Ngerokok aja terus. Nah lo lihat loh, sesat dia pasti. Masa dia bilang gitu? Iya, kamu memang gak bisa berhenti, ngerokok aja terus. Tapi gini, bisa gak sebelum ngerokok berdoa dulu? Sadap. Nah, ini bener, ini saya dengar dia yang cerita. Terus bagaimana? Dia bilang gini, kamu ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya pengen berhenti, tapi saya gak bisa. Kamu bisa bikin saya berhenti. Itu saya langsung tuh, kenapa gue gak punya ide seperti ini sih? Gue sodorin ayat lah, gue sodorin semuanya.
nyala apa sih yang gini-gini nih. Terus aku tanya, lalu lo berhenti? Enggak kan om, dia bilang boleh. Nah lo. Terus dia pulang, sebulan dia ngerokok terus. Tiba-tiba muntah gara-gara cium bajunya. Asap rokok, muntah, berhenti detik itu. Keren gak Tuhan? Wah, gue pulang gue bilang, aduh Tuhan, kita main sodorin ayat. Ini bukan Alkitab, ini pepatah Cina. Jadi lu boleh percaya boleh enggak, gue cuman salin aja. Ini pepatah Cina bilang gini, jangan bunuh lalat di kepala temanmu pakai pisau. Yang mati bukan lalat, dia mati. Ini kan yang gue bilang, lu sodorin ayat, itu lu bawa pisau tuh. Itu. Jadi saya kembali lagi buat kalian. Sedikit lagi ya. Sekarang jam berapa? Kita selesai 12:30, oke? Enggak, saya enggak siap. Mazmur 11, Mazmur lagi, Matius. Ini pesan terdalam yang akhir saudara mesti bawa pulang. Mulai ayat 28 ya, kita lihat itu. Sampai 30. Marilah kepadaku. Kamu lihat gak Tuhan? Ini panggilan lembut loh. Tuhan udah kayak nggak gitu. Nggak, kamu dapat gak? Kamu bisa rasa gak? Marilah undangan kepadaku. Yang mana? Yang letih lesu. Berbeban berat. Terus dia bilang apa? Ada nggak siapa berani janji kayak, aku akan kasih kelegaan buat kamu. Aduh. Terus. 29. Pikulah kuk. Selama saudara bergereja. Kalau kamu dengar kuk itu apa sih? Menyusahkan nggak? Kuk itu bisa penjajahan loh. Kalau disalah praktek. Coba. Tapi dia bilang gini. Pikulah kuk yang kupasang. Terus dia bilang gini. Belajar daripadaku. Lihat. Karena aku lemah lembut. Lemah lembut tuh gini. Lemah lembut bukan Putri Solo. Kalau lemah lembut ukurannya Putri Solo. Orang Ambon gak selamat saudara. Orang Batak gitu gak ada yang selamat. Senyum aja marah. Ya kan? Ya kan? Teman saya orang Batak, dia nembak cewek, nembaknya gini, adek, mana bagusnya, adek, abang jatuh cinta sama adek. Ada pertanyaan? Apa lemah lembut? Orang Jawa lemah lembut, tapi bukan itu. Sampai usir setan juga lemah lembut. Ayo setan, pergi. Dalam nama Yesus, keluar. Lo kok malah maju? Aduh. Nih, lemah lembut ini. Power under control. Wih Tuhan, keren banget sih. Power under control. Begini, lu bisa balas. Kamu bisa balas, kamu punya kemampuan. Tapi lu kontrol. Itu lemah lembut. Lu bisa kontrol. Dan ini contohnya lah. Aku lemah lembut. Rendah hati. Rendah hati bukan minder. Terus dia bilang ini. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang. Dengar, tadi kan kamu dengar kayak ini bilang enak. Nah, kalau selama ini lu gak enak, berarti salah kuk. Lu bikin sendiri, lu tambah-tambah, bukan yang dia. Dia bilang gini, enak. Kalau enggak bohong, jangan percaya dia. Terus dia bilang gini, ringan. Wah gila. Mari, lihat gambar ini. Nah, ini. 40 tahun lebih, saya 83 mulai pelayanan. Kira-kira sekarang 2000, sekian puluh tahun gue pelayanan. Ini gue baru ngerti 5 tahun. Gila.
Tuhan, Tuhan. Cuma nangis. Nih, lihat, ini binatang ya. Kamu lihat ini binatang. Jadi cook itu gini. Cook itu punya arti gini. Penundukan diri. Cook itu gambaran hubungan dirinya dengan Tuhan. Itu sebenarnya. Nah, dia pakai ini perumpamannya di binatang ini. Jadi itu, si cook itu harus disesuaikan dengan punggung binatangnya. Karena ada tugas pembajakan, kerja. Mau bajak ladang yang luas itu, binatang ini akan membajak. Nah, cooknya harus enak, kalau enggak dia luka. Kalau salah satu luka, kerjaan berhenti. Tahu nggak, saya duduk berapa detik nangisnya gini, Tuhan binatang aja lu pikirin. Kayak tadi lu nyanyi rambut di kepalamu. Nah, untuk binatang dia nggak boleh sakit, nggak boleh lecet. Supaya dia kerjanya seneng gitu. Nah ini kolaborator kerjanya kerja. Kira. Nah yang waktu Tuhan bilang enak, dari sisi spiritnya apa? Waktu dia bilang buat kamu. Oke ini sapi, saya mau tanya. Siapa yang di sebelah lo? Yesus. Yesus. Ini panggilan. Panggilan Tuhan bilang gini. Ini bawa kamu ke masa depan. Bukan jadi pendeta. Enggak. Saya saranin lu belajar teologi ya. Belajar lagi. Ada Charis Bible College. Ada belajar lagi. Tapi jangan jadi pendeta. Belajar supaya jangan dibohongin pendeta. Oke? Oke? Kamu lihat. Nih. Yesus penggugin dia. Dia panggil kamu. Ini yang saya bilang tadi. Persembahkan hidupmu. Dia mau bawa kamu ke tujuan. Lu bukan arsitek hidup. Lu gak tahu. Dia akan bawa kamu ke tujuan yang dia siapin buat kamu. Jadi yang di sebelah kamu tuh Yesus. Aduh saya bilang Tuhan. Kok baru tahu sekarang? Dia bilang enak dan ringan apa? Dia tahu keterbatasan kamu. Dia tahu kondisi kamu. Dia sesuaikan dengan semua. Beda sama kita manusia. Waduh Tuhan. Luar biasa. Satu apa ya? Siap untuk menerima arahan itu. Kamu jalan dengan dia. Jalani hidup yang seharusnya dia mau dengan kamu. Gitu. Kenapa berat? Karena lu tambah-tambah. Lu bikin sendiri. Aduh, jadi bukan quote yang menekan di sini. Wow. Jadi dia sedang undang kita persembahkan, kasih the whole life. Dia pagari kamu dari niat orang jahat, celaka mara bahaya. Mati bagi kamu, bukan mati, pulang. Yohanes bilang gini, aku pergi menyediakan tempat bagimu, kalau sudah aku datang jemput kamu. Jadi waktu lu mati, lu kira lu mati. No, dia jemput. Oh ini waktunya saya jemput dia. Kekasih gua, anak gua. Ayo ambil dekade ini untuk kamu mulai dewasa. Persembahkan hidupmu. Kasih the whole life. Gitu. Dia bilang, belajarlah daripadaku. Tahu nggak apa bedanya? Dia guru agung. Tadi kamu lihat yang saya cerita di depan, dia bilang buat Israel, dengarlah Israel. Ini sejarah ya, kalau kamu suka riset. 3000 tahun lalu, bangsa di dunia yang nggak ada buta huruf, Israel. 3000 tahun lalu. 3000 tahun. Karena bapak ke anak ke cucu. Latih, dengar. Dia guru. Saya ngajar satu arah. Profesor kayak dosen-dosen lu semua. Kalau Tuhan ngajar, dia punya pendekatan seperti karakter kamu setiap orang. Nggak sama. Lu buta huruf pun lu akan ngerti karena yang ngajar Tuhan. Saya kagum banget lihat Wahyu ini. Saya bilang gini, pola belajar apa istilahnya kinestetik itu gini, art. Lu bisa dapat penglihatan, bisa mimpi,
Itu Tuhan punya cara, oh dia itu ngerti lewat gambar. Oh dia ini ngerti lewat tulisan. Oh dia orang ini ngertinya lewat pendengar. Jadi Tuhan pakai segala cara. Jadi nggak mungkin nggak ngerti. Kasih hidupmu. Belajar daripadaku. Kamu akan sampai ke situ. Mari worship team. Naik. Apa artinya belajar? Belajarlah firman. Itu. Belajarlah firman.